Otot kawat, tulang besi. Dadah. Halo, ketemu lagi dengan Om Gatot. Hari ini kita mau bahas dua area yang lagi hot ya, yaitu pedok dan tribun VVIP. Kita bahas beberapa rumor yang ada di sirkuit. Untuk video-video hari ini, thanks to Batur Ite. Saya dapat videonya dari Batur Ite sih. Juga nanti akan saya selipkan informasi homologasi ya, jadi jangan di skip. Nanti akan saya selipkan informasi homologasi lengkap, yang up to date dan pasti bener. Nah, oke. Video-video di video hari ini tuh semuanya dari Batur Ite, terus terang, karena saya nggak dapat video, saya nggak di Lombok posisinya. Cuman saya coba narasikan dan juga rumor-rumor yang ada di sirkuit itu saya coba cari kebenarannya dan nalarnya, logikanya kayak apa gitu ya. Jadi bisa jadi video saya sama Batur Ite tuh kesimpulannya nggak sama. Oke. Solomon. Ya, kita mulai dari video tentang progres Wika modular ya. Ini terus terang saya masukkan semua suara Batur Ite, penghormatan untuk dia yang sudah mau memberikan video untuk temannya yang posisinya nggak di Lombok. Terima kasih banyak, friend, bro. Itu toiletnya bang, Rencana toilet ya. untuk portable-nya ini. Nggak beda, cewek sama cowok nggak beda. Ini dua kan? Oh? Dua. Nanti kita kasih tag. Satu cowok dari cewek. Oh iya. Berarti di area sini kayaknya. Di sini. Oh, satu dari sana. Kalau itu ya dibuang aja. Sementara itu untuk pekerja itu. Mantap nih Wika nih, cepat. Tadi malam dapat informasi katanya 300 modul ya, udah dikerjain. Ya, kurang lebih 300. Sampai jam 3. Jadi, semalam 112. 112. Paling tinggi, paling banyak. Paling banyak tuh. Itu sampai jam 3 lagi. Ini hari, wih. Semangatnya pakai sip-sipan tapi mantap lah kalau progres kayak gini kan mantap. Udah berapa belum hitungan bulannya udah kayak gini kan. Ini produk. Tapi nggak hujan sih. Iya. Cuma sekarang lagi panasnya minta ampun. Lagi badai apa apa namanya. Oke bang, makasih banyak bang. Ya, ini tim dari Telkomsel yang sedang memasang jaringan 5G untuk area pedok ya. Jadi karena kebutuhan data semua tim untuk setting motor dan lainnya, maka jaringannya di sini harus 5G dan di-provide oleh Telkomsel ya. Luar biasa sekali. Langsung dipasang komplit. Alat-alat untuk lagi pemasangan apa nih pak? Ya? Lagi pemasangan apa? Lagi pasang untuk jaringannya. Jaringan Pasang TV-nya. untuk apa ini? Apa jaringan apa? Telkom. Telkom. Oh, 5G. Ya kan ada 5G sini kan. Kemarin datang nih kayaknya udah hari berapa ketemu sama dia di sana itu. Abah, itunya kan kemarin lihat. Selamat kerja bang. Lagi dipasang. Kalau ada yang mengamati, ada area pedok yang ruangannya tuh double ya, nggak satu, double. Nah, yang double itu ada beberapa versi sih. Ada yang bilang itu tempatnya Michelin, ya kan, untuk provider ban, itu masuk akal. Ada yang bilang juga itu untuk ambulan sama safety car, itu juga masuk akal. Ya, jadi memang ini pasti yang jelas sih kemungkinan dari itu ya. Nggak mungkin kalau ini tim yang punya dua motor, nggak lah. Dua motor kayaknya juga cukup satu kok. Kalau kita lihat biasanya di video MotoGP kan motornya mepet ya. Jadi dua motor cukup satu plong. Oke, ini lantainya pedok ya. Tentang tekstur dan lain, jumlah lapisan dan juga warnanya bisa lihat di videonya Batur Ite. Oke, cuman kalau yang di sini mau saya lihat per tajam itu lihat di sisinya pedok.
ada yang masih coklat-coklat itu. Ya, di sisi lantai deket dinding itu ada yang coklat-coklat. Nah, itu resin untuk nanti pasang backsplash ya. Backsplash tuh kayak kalau di lantai rumah biasa itu mungkin kita sebutnya skirting. Ya, jadi nanti kalau ada tumpahan oli atau apa tuh nggak kena dinding, berhenti di sana. Ya, itu juga kelihatan instalasi listriknya semua ditambahkan. Jadi apa yang sudah disediakan sama modular itu ternyata masih kurang untuk standarnya MotoGP. Ditambahin lagi untuk kabel data dan lainnya outbow ya. Jadi tidak masuk di dalam, outbow kelihatan di luar. Itu sebenarnya kalau untuk lokasi workshop atau pabrik orang lebih suka outbow ya, karena bakal kelihatan jalurnya lebih jelas. Kalau sampai ada problem itu nyarinya lebih gampang, masalahnya di mana. Oke, lebih rapi juga dan kelihatan industrial banget gitu. Habis ini kita masuk video area podium, dibuka dengan video suara asli Batur Ite. Nah, ini lagi proses ya untuk pemasangan tiangnya di sini. Tuh. Diukur terus. Kemiringannya apa-apanya diukur terus. Menurut informasi yang saya dapat bahwa untuk lantai 1 dan 2-nya itu pakai baja konvensional ya. Ini tiangnya. Nanti kalau udah dipasang tiangnya di sini, maka apa itu akan dinaikkan yang pakai yang alat yang itu crane. Nah, modal tinggal naik aja sini. Ini lagi dirangka dulu. Ini kayak podiumnya di sini. Yang itu podiumnya ya kayaknya. Ini nanti kalau udah jadi langsung tes, tarik gitu. Ini pemasangan baja konvensional untuk area pit building dan podium ya. Memang dari yang saya dengar itu area ini akan menjadi area hibrid. Maksudnya hibrid itu hibrid antara modular dan konvensional. Ya, cuman kalau menurut Batur Ite, bangunan yang di belakang itu akan dipindahin ke depan untuk jadi podium dan juga pit building. Jadi rangkanya itu pakai utamanya baja, terus ini dimasuk-masukkan. Cuman kalau saya kok kayaknya kurang pas gitu ya. Saya tetap curiganya ini adalah area terpisah di pedok area, karena di pedok area itu ada area-area lain kayak misalnya mall, tempat belanja, tempat gym dan lain-lain. Sementara nanti yang di area baja di depan itu tetap struktur utamanya pakai baja berat itu, terus dinding-dindingnya pakai modular, lantainya nanti juga akan pakai landasan baja dulu, terus baru ditaruh lantainya modular. Jadi di sini kita ada sedikit perbedaan persepsi ya. Saya cuma memandang dari apa yang menurut saya wajarnya kayak apa. Batur Ite mungkin dapat beberapa bocoran dari lapangan. Mungkin juga ilmu saya yang kurang update bahwa ternyata modular bisa digandeng dengan konstruksi baja berat itu kayak apa, aku nggak tahu karena saya bukan orang modular. Tapi kalau saya lihat dari apa yang dipasang di sini ya, itu apa pendapat Batur Ite itu kemungkinan besar juga masih benar. Karena apa? Kalau kita lihat, biarpun modular ini sudah dirangkai semua, antar modulnya itu nggak dibaut ya. Jadi kalau dilihat di pedok yang lalu, itu antar modul kiri kanan itu semua dibaut. Di tiang-tiangnya itu sudah dibautin semua. Jadi mereka jadi satu kesatuan. Dan masangnya benar-benar rapi banget. Nah, kalau yang di sini tuh terus terang belum dibaut, dan tadi ada kelihatan juga yang agak buka pasangannya. Jadi nggak benar-benar rapet. Apakah itu tanda bahwa dia akan digeser? Saya kurang tahu ya. Ini kita sekedar brainstorming aja gimana-gimananya ya. Nah, cuman yang perlu kita ingat juga bahwa di area pedok itu ada area namanya area interaktif area atau apa ya, kalau saya lupa. Kayaknya gitu dah. Itu area di mana ada gym, ada kafetaria, ada karaoke, ada macam-macam lah di situ, ada bar untuk kru pit dan pebalap itu bisa di situ semua aktivitasnya. Karena apa? Pebalap dan krunya itu nggak akan tinggal di hotel. Pebalap dan krunya itu akan tinggal di kontainer truk yang stay di sirkuit. Jadi mereka bisa selama 24 jam itu pokoknya selama nggak tidur itu membahas tentang setting motor, strategi balap dan lainnya. Karena itu mereka harus dikumpulkan di satu tempat.
nggak boleh keluar dari sirkuit sepanjang balapan. Jadi nggak sempet jalan-jalan gitu ya. Oke. Ya, ini contoh di sirkuit Silverstone Inggris ya. Ya, di area tengah. Nah, itu yang nyala itu ada area di mana interactive zone ya. Nah, di situ ada interactive zone yang ada rumah makan, tempat untuk disable dan juga toilet. Terus ada main stage, itu tempat untuk apa namanya? Konser musik dan hiburan lainnya. Juga tempat toko untuk manufaktur dan entertainment zone ya. Di situ ada kolam renang kecil apa segala macam di situ, ya kan, dan toko-toko. Di depannya itu ada merchandise dan trade village. Nah, jadi di situ ada jualan barang-barang merchandise apa semua. Nah, terus di sebelahnya itu ya, kalau kelihatan ini ada yang warnanya abu-abu, tulisannya Brock Farm. Nah, Brock Farm itu zona tertutup, itu khusus untuk pebalap. Jadi kalau pebalap mau di situ untuk apa namanya belanja dan lain-lain itu bisa di situ ya. Itu no public access ya. Jadi kalau memang pengen ketemu sama pebalap itu ketemunya di daerah situ ya, di daerah entertainment, manufacture zone, main stage, offset bike sama merchandise and trade village. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya, area ini itu di Mandalika itu ada di mana? Ya. Apakah benar seperti yang dirumorkan bahwa gedung yang lagi dibangun modular itu untuk area ini? Atau benar sobat saya Batorite, kalau yang dipasang itu akan dipindahkan ke depan untuk jadi tribun? Ya, kita berusaha netral aja lah. Kita coba lihat dari 1-2 sisi. Kenapa modular itu belum disekrup? Apakah memang belum dibaut? Atau memang tidak dibaut karena nantinya akan diangkat dengan kren? Ya, silahkan menebak, silahkan beropini. Nanti kita tunggu tanggal mainnya, pasti nggak akan lama lagi akan terbuka yang benar yang kayak apa. Oke, nah sekarang kita mau lari ke tribun VVIP ya, cuman di sana terus terang nggak terlalu banyak yang dibahas. Ya, jadi kita parade video aja sambil saya akan ngomong tentang homologasi. Oke, langsung kita masuk ke homologasi. Homologasi yang ditunggu-tunggu semua penggemar dan pemerhati MotoGP Mandalika itu sudah mencapai saatnya. Ya, setelah yang lalu Dorna pra homologasi dengan drone dan kamera, mereka very happy. Kita akan mulai masuk ke proses homologasi yang sebenarnya. Ya, itu dimulainya besok Senin. Ya, besok Senin tanggal 1 November ya. Jadi desainer sirkuit Mandalika MRK1 itu sudah nyampe ke Mandalika itu kemarin hari Sabtu atau Jumat gitu ya. Terus mereka udah mulai siap-siap. Hari Senin itu mereka akan memulai homologasi ya. Jadi homologasi pertama itu kita homologasi dengan perencana. Jadi karena mereka yang merencanakan sirkuit, mereka yang bertanggung jawab atas desain mereka sendiri. Mereka harus memastikan semuanya sesuai dengan desain mereka. Sehingga nantinya apa yang udah sesuai dengan desain mereka itu akan juga sesuai dengan standarnya Dorna. Mereka punya waktu 9 hari. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 untuk menghomologasi internal sirkuit Mandalika. Dan pada tanggal 10 itu Dorna datang dan akan menghomologasi. Jadi ulangin lagi ya, catat ya. Jadi pertama itu yang datang MRK1, mereka akan homologasi internal istilahnya. Jadi homologasi antara desainer sirkuit dengan pihak kontraktor untuk memastikan bahwa semuanya udah sesuai. Terus tanggal 10-nya nanti Dorna datang untuk homologasi. Nah, waktu Dorna datang itulah homologasi yang sebenarnya final. Nah, waktu Dorna datang itu sebenarnya itu sudah urusan antara MRK1 dan Dorna. Karena apakah desain MRK1 yang sudah ditandatangan Dorna itu mau nggak di ACC? Kan nggak mungkin ya. Jadi sebenarnya waktu tanggal 10 itu cuman ya cap stempel aja lah, cap stempel oke, gitu loh. Jadi yang paling penting sebenarnya 1-9 di mana MRK1 memastikan bahwa semua desainnya dia dipatuhi karena desainnya dia sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dorna. Oke, gitu dulu.
Semoga bisa menambah wawasan. Sampai jumpa lagi, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya channelnya makin berkembang, dan juga dukung terus channel-channel sahabat-sahabat saya, YouTuber-YouTuber Mandalika, terutama Batorite. Oke, see you all! Homologasi yang ditunggu-tunggu semua penggemar dan pemerhati MotoGP Mandalika itu sudah mencapai saatnya. Ya, setelah yang lalu Dorna pernah homologasi dengan drone dan kamera, mereka very happy. Kita akan mulai masuk ke proses homologasi yang sebenarnya. Ya, itu dimulainya besok Senin. Ya, besok Senin tanggal 1 November ya. Jadi desainer sirkuit Mandalika, MRK1, itu sudah nyampe ke Mandalika itu kemarin hari Sabtu atau Jumat gitu ya. Terus mereka udah mulai siap-siap. Hari Senin itu mereka akan memulai homologasi ya. Jadi homologasi pertama itu kita homologasi dengan perencana. Jadi karena mereka yang merencanakan sirkuit, mereka yang bertanggung jawab atas desain mereka sendiri. Mereka harus memastikan semuanya sesuai dengan desain mereka. Sehingga nantinya apa yang sudah sesuai dengan desain mereka itu akan juga sesuai dengan standarnya Dorna. Mereka punya waktu 9 hari. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 untuk menghomologasi internal sirkuit Mandalika. Dan pada tanggal 10 itu Dorna datang dan akan menghomologasi. Jadi ulangin lagi ya, catat ya. Jadi pertama itu yang datang MRK1, mereka akan homologasi internal istilahnya. Jadi homologasi antara desainer sirkuit dengan pihak kontraktor untuk memastikan bahwa semuanya sudah sesuai.
Terus tanggal 10-nya nanti Dorna datang untuk homologasi. Nah, waktu Dorna datang itulah homologasi yang sebenarnya final. Nah, waktu Dorna datang, itu sebenarnya itu sudah urusan antara MRK1 dan Dorna. Karena apakah desain MRK1 yang sudah ditandatangan Dorna itu mau nggak di ACC? Kan nggak mungkin ya. Jadi sebenarnya waktu tanggal 10 itu cuman ya cap stempel aja lah, cap stempel. Oke, gitu loh. Jadi yang paling penting sebenarnya 1-9 di mana MRK1 memastikan bahwa semua desainnya dia dipatuhi karena desainnya dia sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dorna. Oke, gitu dulu. Semoga bisa menambah wawasan. Sampai jumpa lagi, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya channelnya makin berkembang dan juga dukung terus channel-channel sahabat-sahabat saya, YouTuber-YouTuber Mandalika, terutama Batorite. Oke, see you all.